Perubahan besar akan segera mengguncang dunia Moto3. Regulasi baru yang menaikkan kapasitas mesin dari 250 cc menjadi 500 cc membuat banyak tim mulai bergerak cepat, tapi tidak dengan Honda. Ketertinggalan mereka dalam pengembangan mesin kembali dipertanyakan, dan yang jadi sorotan masa depan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama yang terancam jika terus bertahan di pabrikan Jepang tersebut. Regulasi baru Moto3 dijadwalkan berlaku mulai musim 2027. Format 2 silinder 500 cc akan menggantikan mesin 250 cc 1 silinder yang digunakan saat ini. Tujuannya jelas, mendekatkan gaya balap Moto3 ke kelas Moto2 dan MotoGP, serta mempersiapkan pembalap muda untuk kompetisi yang lebih berat. Namun, Honda dinilai belum siap. Hingga kini belum ada sinyal kuat bahwa mereka tengah mengembangkan motor baru untuk menyongsong era baru ini, berbanding terbalik dengan KTM dan Leopard yang sudah jauh di depan dengan pengujian prototipe 500 cc. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi pembalap muda seperti Veda Ega Pratama. Jika Honda tetap stagnan dan tidak segera berbenah, maka Veda bisa jadi korban dari kelambanan sistemik ini. Karir yang tengah bersinar bisa saja redup karena tunggangan yang tak mampu bersaing. Pengamat balap menyebut Veda memiliki talenta alami luar biasa, tapi Moto3 500 cc bukan lagi ajang hanya untuk yang berbakat. Di era baru nanti, mesin dan teknologi akan memainkan peran yang jauh lebih besar dan pembalap di tim lemah akan tenggelam dalam persaingan. Veda harus segera ambil keputusan jika bertahan di Honda, dia bisa kehilangan momentum emas dalam karirnya. Situasi ini jadi peringatan keras jika Honda tak segera menyadari urgensi perubahan dan terus tertinggal dari sisi teknologi, maka bukan hanya prestis pabrikan yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan pembalap-pembalap muda potensial seperti Veda saatnya memilih bertahan dalam kenyamanan atau berani melompat demi karir yang lebih cerah. Masa depan Veda bisa cerah jika pilih KTM, pabrikan yang fokus balapan bukan sponsor. Di tengah perubahan besar dalam dunia balap Moto3, sorotan kini mengarah ke masa depan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Banyak pengamat menilai langkah terbaik untuk karirnya adalah bergabung dengan KTM, pabrikan yang dikenal konsisten memprioritaskan performa di lintasan, bukan sekedar mengejar sponsor. KTM dikenal sebagai pabrikan yang tidak bermain setengah-setengah soal performa. Dari Moto3 hingga MotoGP, mereka punya reputasi sebagai tim yang mengutamakan pengembangan mesin, chassis hingga karakter motor yang sesuai gaya balap para pembalap muda. Sementara beberapa pabrikan masih fokus membangun relasi sponsor dan citra di luar lintasan, KTM justru memilih jalur kompetitif. Mereka menginvestasikan sumber daya besar untuk riset dan pengembangan mesin, termasuk menyambut regulasi baru 500 cc yang akan mengubah wajah Moto3 dalam waktu dekat. Dalam situasi seperti ini, masa depan Veda Ega Pratama dipertaruhkan. Ia punya bakat alami, insting tajam, dan sudah menunjukkan kapasitas sebagai calon bintang dunia. Namun semua itu butuh fondasi kuat, dan KTM dianggap pabrikan yang bisa memberikannya. KTM telah melahirkan banyak pembalap top dari kelas Moto3. Sistem pengembangan mereka berfokus pada pembinaan berjenjang dan dukungan teknis yang intensif. Jika Veda memilih KTM, ia akan masuk ke dalam lingkungan yang membentuk pembalap untuk naik kelas, bukan hanya untuk tampil menarik di brosur sponsor. Kesempatan besar ada di depan mata. Veda tinggal memilih, ikut arus pabrikan yang sibuk menjual nama atau bergabung dengan tim yang siap membangun karir dari lintasan. Jika ingin masa depan yang cerah dan berkelanjutan, KTM bisa jadi jalan yang paling masuk akal bagi anak muda asal Gunung Kidul ini. Data ungkap Veda selalu podium saat pakai KTM, melemah saat gunakan Honda. Performa Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat.
Statistik terbaru menunjukkan sebuah pola yang konsisten. Veda hampir selalu naik podium ketika menggunakan motor dari pabrikan KTM. Namun performanya cenderung menurun saat menunggangi motor Honda. Fakta ini memicu diskusi soal pabrikan mana yang sebenarnya paling cocok untuk masa depan pembalap muda potensial Indonesia tersebut. Sejak awal kemunculannya di kancah balap internasional junior, Veda mencuri perhatian berkat gaya balap agresif dan insting alami. Namun ada satu faktor penting yang tak bisa diabaikan, pabrikan motor yang digunakan. Saat menggunakan motor dari pabrikan KTM, Veda konsisten tampil garang. Ia mampu menembus podium, bahkan mendominasi beberapa balapan penting di Eropa dan Asia. Karakter motor KTM yang lincah, kuat di akselerasi dan stabil di tikungan terbukti cocok dengan gaya balap Veda. Sebaliknya, performa Veda menurun drastis saat menggunakan motor Honda. Beberapa kali ia kesulitan menembus posisi 5 besar, bahkan seringkali tertinggal dari pembalap-pembalap yang biasa ia kalahkan saat pakai KTM. Fenomena ini bukan hal baru di dunia balap. Karakter mesin, manajemen teknis tim, serta kesesuaian setup sangat berpengaruh. Namun di kasus Veda perbedaannya terlalu mencolok untuk diabaikan. Statistik ini semakin memperkuat desakan dari berbagai pihak agar Veda tidak terpancing janji-janji manis komersial dari pabrikan lain, terutama yang belum terbukti memberinya platform kompetitif. Dengan regulasi Moto3 yang akan berubah ke 500 cc, keputusan soal pabrikan akan menjadi penentu masa depan karirnya. Fakta berbicara, selama memakai KTM Veda menang. Saat beralih ke Honda, performanya menurun drastis. Kini semua mata tertuju pada satu hal, apakah Veda akan tetap memilih jalur kompetitif bersama KTM atau mengambil resiko besar dengan pabrikan yang belum terbukti cocok untuknya. Honda belum menunjukkan tanda-tanda upgrade mesin, masa depan tim dipertanyakan. Satu demi satu pabrikan Moto3 mulai bergerak cepat menyambut era baru balap motor. Namun Honda justru menjadi sorotan karena stagnisasi dan teknologinya. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda konkret bahwa pabrikan asal Jepang tersebut tengah mengembangkan atau mengupgrade mesin mereka secara signifikan, baik untuk kompetisi saat ini maupun persiapan regulasi baru ke depan. Di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat dan perubahan regulasi besar yang akan datang, Honda tampaknya masih jalan di tempat. Mesin RC250R yang digunakan di Moto3 sejauh ini belum mengalami peningkatan berarti dalam hal performa dan daya saing. Beberapa musim terakhir performa motor Honda tertinggal secara konsisten dari pabrikan rival. Padahal dunia balap terus berevolusi, baik dari segi aerodinamika, efisiensi tenaga maupun elektronik. Namun Honda belum menunjukkan respon teknis yang jelas. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran sendiri, terutama bagi para pembalap-pembalap muda yang saat ini bergabung dengan tim Honda. Tanpa motor kompetitif, kemampuan dan potensi mereka sulit berkembang maksimal. Para pengamat menilai jika Honda terus berfokus pada aspek branding dan sponsor tanpa membenahi sisi teknis, maka mereka akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Terlebih dengan wacana regulasi baru yang akan mengandalkan kapasitas mesin Moto3 menjadi 500 cc 2 silinder. Jadi menurut kalian, apakah Veda harus memilih jalannya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.